Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu buat semua sedulur-sedulur. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Esa. Dimudahkan apa yang menjadi laku lampah perjalanan semua, buat semua teman-teman yang alhamdulillah masih selalu mengikuti atau di sini menyimak dalam perjalanan kami lewat Jos ND 09. Amin. Cipta rasa. Kalau kita bicara cipta rasa, Dewi Ciptaroso, itu yang ada hubungan dengan juga Raden Kamandaka. Raden Kamandaka, Dewi Cipta Rasa itu kan dari pasir luhur. Dari pasir luhur, apa yang menjadi laku lampah semua, dan itu pun juga pasti ada yang diperjalankan. Entah siapa. Semoga semua selalu pada sehat, pada kuat. Karena ini saya suruh menyampaikan Dewi Cipta Rasa. Setelah itu baru nanti Sri Wrenggani Yekti yang episode terakhir, yang ke-8. Karena ini suruh malam Jumat Kliwon ini Dewi Ciptaroso, pasir luhur. Kalau kita bicara pasir luhur, Mataram kuno itu kan sama-sama sepuh, sama-sama tua. Jadi sejajar itu dua kerajaan itu, pasir luhur lah, pasir luhur sama Mataram kuno itu sejajar. Jadi terciptalah nama Pajajaran itu kan sejajar. Pajajaran. Kalau kita bicara tentang sosok ya, seorang Satrio, mungkin di sini yang saat ini lagi ramai. Saya pun sebenarnya malas untuk membahas tentang Satrio Piningit, karena di sini ya apa yang menjadi perjalanan kami saja, tapi ya apa yang menjadi perjalanan kami ya eman-eman gitu. Kalau nggak saya masukkan YouTube di Jos ND ini, kalau saya masukkan YouTube banyak sekali sedulur. Tanah Jawa sampai sana sampai sini dari dulu itu banyak, tapi ada yang memang nggak boleh dimasukkan. Ya mungkin dimasukkan yang seperti ini entah di mana nanti. Karena saya tuh hanya sendiko dawuh apa yang harus saya sampaikan. Karena setiap kita berbicara tentang menyampaikan Satria Piningit, apalagi ya semua itu ada pertanggungjawaban. Tidak hanya untuk mencari pengikut, entah di media tuh enggak semua. Terus banyak ini enggak. Ya, demi Allah enggak. Karena hanya menyampaikan apa adanya. Karena nanti yang satu frekuensi itu semua akan disatukan. Ya mungkin sebelum kemunculannya. Karena yang namanya Satrio Piningit atau disebut Satrio Agung itu kan nahkoda ikut dalam persidangan. Jadi nahkodanya kapal itu. Yang memegang nahkodanya diambil dari Bahtera Nabi Nuh, nah, seperti itu. Jadi panjang, banyak. Kok jadi ngomongin ini? Dulu saya tak pakai kedu ya. Biasanya saya pakai belangkon. Ini pakai kedu. Saya Jawa bisa ya. Coro ini, kalau ini coro santri ini. Baju Bima Suci, Wurukudoro, Bima Suci. Ciptaroso, Dewi Ciptaroso. Kalau kita sampai babakan urusan rasa-rasa itu, perjalanan itu ya rasa sak jeruning rasa. Rasa di dalam rasa, jiwa di dalam jiwa. Terus kalau kita bicara cahaya, cahaya di atas cahaya. Jadi kita sebagai yang di sini masih nyimak selalu perjalanan Satrio Piningit atau semua, kita bisa sampai cahaya di atas cahaya, bisa menembus awan-awan dukon. Kalau kita bicara melihat awan dukon itu nggak usah lihat di atas, lihat ini itu.
Semua ada di badan kita sendiri, di rasa kita. Yang penting jauhi rasa iri, dengki, sirik, suudzon, suka membuat fitnah, sudah mendahului kehendak, apapun itu kan asap-asap dukun seperti itu. Karena kan kalau yang ismaya jati, yang selamat itu kan jamban ngayakti gumlarigum. Jadi semua adalah kuasa Gusti Allah yang Maha Agung. Itu bahasa-bahasa purba, bahasa-bahasa zaman dulu. Dewi Cipta Rasa. Semoga buat para rasa, buat para dewi-dewi cipta rasa. Karena ini perjalanan pakai rasa. Apapun itu. Semoga selalu dikuatkan, dimudahkan, selalu diberi kekuatan, keberkahan. Karena apa yang menjadi perjalanan itu kan hanya diri kita sendiri yang tahu. Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Jadi nanti setelah saya dongeng tentang Dewi Cipta Rasa dan Satrio Piningit, ngit, saya tampilkan lagu di situ. Itu hanya kita yang tahu. Ini saya tampilkan lagi nih. Kan ada itu, saya tampilkan lagi itu karya saya. Saya menciptakan lagu itu karena haruskah ku tinggalkanmu? Haruskah ku menjemputmu jika itu yang terbaik? Selalu tebarkan cinta kasih, welas asih. Ini babakan rasa. Kalau kita bicara babakan rasa, kadang mulut nggak bisa berucap, cuma hanya rasa yang bisa merasakan. Kalau kita bicara tentang Satrio Piningit, banyak itu urusannya, sedulur. Ya, banyak. Semoga semua selalu dimudahkan buat Dewi Cipta Rasa dimanapun berada, sehat-sehat selalu tebarkan cinta kasih, selalu minta sama Gusti Allah agar semua dimudahkan. Dewi Cipta Rasa. Ya Allah, ya Rabb. Ya, ini hanya sekedar tentang urusan babakan rasa. Kalau kita itu urusan rasa itu sesabian rasa bangun karso. Sesabian rasa bangun karsa. Urusannya juga sama rasa, sama perasaan. Apapun ini saya juga dongeng berbicara tentang Satrio Piningit ini juga urusannya sama perasaan. Terkadang apa yang saya sampaikan ada yang nggak pas sama mungkin di situ yang sebagai Satrio Piningit ngit. Terus merasa aduh terus ini terus ngawur atau seperti apa itu kan juga urusnya sama rasa. Terus kalau rasa ra kepenak atau seperti apa rasa yang nggak enak hati. Padahal saya harus berbicara seperti ini. Karena apa dalam kita berbicara tentang Satrio Piningit, jari Satrio Piningit itu, wah wis pokoknya sing nyekel jagat. Ini dan itu, semua pakai rasa. Nah makanya ada urusan Dewi Cipta Rasa, rasa sak jroning rasa. Jadi saya selalu minta maaf buat semua dulur-dulur, buat teman-teman kalau di setiap episode kami menayangkan berbicara tentang urusan di tema Satrio Piningit atau di Ratu Adil putra Batara Indah, putra Batara Indra dewa berbadan manusia, itu kan ismaya rasa, juga rasa urusannya. Ini perjalanan semua itu pakai rasa. Wis rakyat rasanya ini nano. Semoga semua selalu sehat, gemuyu. Meskipun rasa niki ya mbuh ora ngerti. Ya, itu cuma hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Ya ini saya tayangkan sebuah karya kami. Hanya kita yang tahu. Cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Haruskah ku beranjak melihat satu hati yang telah lama pergi, tinggalkanku di sini. Jauh semakin jauh, buatku kehilangan satu harapan rasa yang lama sudah ku berikan hanya padamu. Kini teringat lagi tentang kisah-kisahmu. Coba tuh dekatiku dengan sikap manja manismu yang kau punya untukku. Haruskah ku tinggalkanmu jika itu yang terbaik? Haruskah ku menjemputmu jika itu yang terbaik? Hanya kita yang tahu. Di pertengahan